Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 11 Maret 2023. Kita bersama-sama akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengenyangkan perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembeli anak lembu tambun karena ia mendapat kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali.
ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, shalom, happy weekend untuk kita. Gara-gara perahu otok-otok, saya pernah kehilangan mama papa saya. Saking excitingnya lihat perahu otok-otok di tengah keramaian, saya melepaskan genggaman tangan ayah saya untuk bergegas nonton perahu yang bisa jalan di atas air sambil bunyinya tok-tok-tok-tok-tok-tok. Mungkin dari bunyi ini nama perahu itu diambil. Maka kenapa ya? Kok anak-anak suka hilang? Namanya juga anak-anak, ada aja pasti ulahnya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang perumpamaan anak yang hilang atau the prodigal son. Sebenarnya inti kisah perumpamaan yang ditonjolkan adalah kasih seorang bapa yang tiada berkesudahan. Perumpamaan ini sangat populer dan banyak inspirasi yang bisa kita petik. Latar belakang perumpamaan ini dikisahkan oleh Yesus adalah ketika para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepadanya. Dan respon orang-orang Farisi juga ahli-ahli Taurat bersungut-sungut, ngedumel menyaksikan hal itu. Maka Yesus mengisahkan seorang bapa yang murah hati yang punya 2 orang anak. Si bungsu yang meminta pembagian harta warisan dan pergi menghabiskannya sampai hidupnya menderita. Lalu ia mengenang akan bapaknya yang penuh kasih dan baik. Bersama dengan bapa itu penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Si bungsu ini sadar ternyata menjauhkan diri dari bapa membawa derita dan sengsara. Akhirnya ia menyadari kesalahannya dan kembali kepada bapaknya. Ia berkata, "Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Dan bapaknya ketika melihat si bungsu datang kembali, ia segera berlari, memeluk, mencium anaknya, mengatakan, "Shh, sudah, diam, sudah tidak perlu dibahas lagi." Maka bapaknya merayakan kembalinya si bungsu ini. Sementara si sulung yang selalu bersama dengan bapaknya menjadi marah, iri melihat adiknya yang kembali dan dirayakan sedemikian rupa oleh bapaknya. Sikap si sulung ini persis seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang bersungut-sungut dan ngedumel menyaksikan orang berdosa yang datang untuk mendengarkan Yesus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, gambaran Bapa yang murah hati yang dalam firman hari ini ingin mengungkapkan kasih Allah kepada kita. Allah yang senantiasa menanti kita untuk pulang dan kembali kepadanya. Di masa Prapaskah ini, kita diajak untuk menjadi seperti si bungsu yang menyadari kesesatan kita dan akhirnya kita mau kembali dan bertobat. Janganlah juga kita menjadi seperti si sulung kalau kita selalu berada bersama dengan Bapa yang malah bersungut-sungut, iri dan marah ketika ada orang yang mau bertobat. Selamat bermenung dan happy weekend. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.